Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ali Muhsin sebagai host acara Sapa Legislatif Jawa Pos Radar Madura TV. Kali ini Jawa Pos Radar Madura TV kembali kedatangan tamu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu Bang Abrauri Elsail. Alhamdulillah beliau datang kedua kalinya. Terima kasih Bang sudah menyempatkan hadir. Kali ini pemirsa kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu aktualisasi Trisakti Bung Karno di era digital. Tentu ini akan menjadi kajian yang sangat menarik. Sosok Bung Karno boleh saja sudah meninggal, tetapi gagasan dan idenya tetap menjadi spirit generasi bangsa saat ini. Oleh karena itu, salah satu gagasan Bung Karno yaitu berkenaan dengan Trisakti. Di antaranya yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan juga berkepribadian dalam kebudayaan. Tentu untuk membahas Trisakti Bung Karno ini, saya mendatangkan ahlinya Bang Abe dari Partai PDI Perjuangan. Bang Abe, perspektif Bang Abe seperti apa sebenarnya Trisakti Bung Karno ini jika diaktualisasikan di era kekinian? Ya, gagasan dari Bung Karno ini kan bermula dari semangat nasionalisme. Sehingga dari nasionalisme ini kemudian muncul Trisakti tadi itu. Yang pertama adalah berdaulat di bidang politik. Berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Jadi semuanya bermula dari semangat nasionalisme, sekali lagi di zamannya. Betul. Di zamannya, karena dulu kan ada peristiwa penjajahan ekonomi yang dilakukan oleh VOC Belanda. Kemudian bangsa Indonesia, terutama Bung Karno ini kan mengawali, menyemangati bahwa Indonesia harus lepas dari penjajahan. Walaupun pada saat itu yang dijajah oleh Belanda itu bukan soal teritorinya, tetapi soal ekonominya. Karena di situ bunyinya kan VOC. Oke. Yang pertama Bung Karno menyampaikan gagasan adalah berdaulat di bidang ekonomi. Nah, kenapa ini menjadi penting bagi Bung Karno pada saat itu? Nah, sekali lagi ini kan ada sejarahnya. Karena secara ekonomi kita dijajah oleh Belanda. Nah, Bung Karno menyemangati kemerdekaan, lalu kemerdekaan itu dicapai dan dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 45. Ini kalau kita tidak mencoba berdaulat di bidang ekonomi, maka selamanya roda perekonomian, kebijakan fiskal kita itu tergantung kepada negara lain. Maka oleh karena itu gagasan tentang kemandirian ekonomi di Indonesia pada saat itu diperjuangkan oleh Soekarno melalui Trisakti, yang antara lain dari Tri itu adalah soal ekonomi biar berdaulat. Oke. Yang kedua, nah kenapa ekonomi ini menjadi penting dari dan untuk Indonesia, kira-kira begitu ya. Saya mencoba menghadirkan iktibar soal berdaulat di bidang ekonomi. Bisa dibayangkan oleh siapapun, masyarakat Jawa Timur, bil akhos masyarakat Madura. Contoh misalkan, kalau mau membangun jalan ke Paltuting, misalkan, batunya dari orang Paltuting, yang mengerjakan dari Paltuting juga, bahan-bahannya di situ semua yang mengerjakan orang Paltuting untuk ke masyarakat, khususnya masyarakat Paltuting. Dari segi pemberdayaannya ada, kemudian kualitas dari volume itu pasti terjamin. Nah itu salah satu ya. Jadi mengapa Pak Karno kemudian menggagas Trisakti yang dimulai dari berdaulat secara ekonomi.
Sementara, nah kalau dari sisi ekonomi ini kita tidak berdaulat dengan contoh yang paling sederhana tadi itu, jalannya di Paltuting, bahannya dari luar Dari luar. Paltuting, kemudian yang bekerja dari luar Paltuting. Nah, jadi dampak dari itu sudah bisa dibayangkan karena kecenderungan orang luar itu hanya menitik beratkan selesai. Selesai tanpa memikirkan kualitas. Yes, karena dia secara moral tidak memiliki pertanggungjawaban secara geografis. Jadi begitu yang mengerjakan orang luar Paltuting, mereka pulang, pekerjaan selesai. Tetapi kalau yang mengerjakan adalah masyarakat lokal situ, setiap hari lewat situ, dia akan punya pertanggungjawaban yang luar biasa, bisa malu kalau misalkan kualifikasinya tidak memadai. Ini contoh sederhananya. Nah, soal kebangsaan juga begitu. Dan di era itu perjuangan ini berhasil lah, tapi tidak lama. Jadi kita menghitungnya itu setelah Orde Lama runtuh. Orde Lama runtuh, kemudian diganti Orde Baru kepemimpinan, kemudian diganti oleh Pak Harto ketika itu. Konsep kedaulatan di bidang ekonomi ini mulai bergeser karena Pak Harto selaku presiden sudah mulai bekerja sama dengan negara-negara lain yang tidak usah kita sebutkan pada saat itu. Nah, karena sudah bekerja dengan negara lain, maka daerah otonom bangsa ini pelan-pelan tergerus. Kedaulatannya sudah tidak utuh seperti di zaman Orde Lama. Nah, ini juga yang menginspirasi kita sebetulnya. Awalnya begitu, tetapi semakin ke sini kok kedaulatan ekonomi ini semakin tidak berdaulat. Iya. Masyarakat Indonesia hari ini pasti sudah paham siapa yang mengatur ekonomi di Indonesia itu. Nah, jadi oleh karena itu di pertemuan dengan Jawa Pos Radar Madura TV kali ini penting untuk menggugah kesadaran supaya Indonesia berdaulat secara ekonomi, artinya perlahan-lahan ketergantungan kepada negara lain, ayo kita lepas. Kita lepas. Jadi mungkin masyarakat tidak tahu atau tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Dan Misalkan. itu dianggap ya tidak penting mungkin ya, bagian orang yang tidak tahu. Jadi kayak kemarin ya, contoh saya ingin mencontohkan betapa tidak berdaulatnya ekonomi kita di bidang sandang misalkan. Sritek itu adalah pabrik terbesar loh se-Asia yang dimiliki oleh Indonesia. Pekerjanya orang Indonesia, memproduksinya juga di Indonesia. Tetapi kemudian ada negara lain nih memasukkan barang ke Indonesia dengan harga yang lebih murah. Yang lebih murah. Apa yang terjadi kemudian? Pabrik lokal, pabrik yang ada di negara kita itu hancur. Begitu, tutup Bang ya. Tutup. Nah, ini salah satu contoh. Dan itu berefek pada pekerjanya. Yes, kepada pekerja. Nah, kalau benang merah ini kemudian ditarik, saya melihat masyarakat Madura, entah karena membaca Soekarno atau tidak dalam konsep Trisakti, masyarakat Madura hari ini bergerak. Dengan cara apa? Dulu tembakau-tembakau Madura itu kan dikirim keluar. Begitu sudah jadi di luar, dikirim lagi ke Madura dan dibeli dengan harga mahal oleh orang Madura pada saat itu. Hari ini masyarakat Madura sudah mulai berdaulat di bidang ekonomi, terutama tembakau. Jadi daripada kemudian mengirim tembakaunya keluar, nanti begitu jadi rokok dikirim ke Madura dan beli, maka masyarakat Madura mulai belajar itu, maka kemudian dibentuklah atau diproduksilah rokok-rokok lokal. Itu bagian dari bagian mengembalikan kedaulatan ini. Dan terbukti begitu masyarakat Madura mulai berdaulat, kemudian perusahaan rokok raksasa itu turun. Mengalami efek juga, Bang. Yes, nah itu, nah ini penting. Dan tidak hanya pada ini sebetulnya ya, dalam konteks bernegara itu. Dulu di zamannya Pak Harto,
ada juga sisa-sisa bagaimana pangan itu berdaulat. Lalu diciptalah swasembada pangan pada saat itu. Hari ini zaman Pak Prabowo juga begitu. Tapi walaupun belum jelas ini. Karena really hampir tidak ada sembako yang tidak impor kita itu. Gula impor, minyak goreng impor. Kemudian beras impor dari Thailand. Padahal bisa kok kita punya lahan yang cukup. Jadi Mas Muhsin mungkin belum tahu dulu, ini Madura penghasil garam loh. Betul. Tapi di zaman saya menjadi jurnalis dulu, ada kapal dari Australia yang ngangkut garam ke Madura. Ke Madura. Nah pada saat itu. Padahal gudangnya. Nah, garam. Jadi kedaulatan di bidang ekonomi itu selain menguntungkan para pengusaha di tingkatan lokal ini juga melakukan proteksi. Sebab kalau ini nggak ditekan ya, kalau semuanya masuk ke sini, Indonesia ini akan menjadi negara konsumen, bukan negara produsen. Nggak tahu ya Mas Muhsin ya, lucu juga kadang-kadang itu. Baju-baju bekas saja kita impor. Sampah lo kita impor. Apakah Indonesia ini kekurangan sampah? Nah, ini. Jadi bersama-sama kita menyadari bersama dalam konteks kedaulatan ekonomi dengan contoh kecil saja tadi itu ya. Karena ini berkait semuanya. Pamekasan misalkan, Pamekasan punya batik. Ya seragam batiknya siswa dari Pamekasan. Tapi kadang-kadang dan selalu ada para pialang ini ngambilnya dari luar dengan alasan lebih murah. Kalau lebih murah keuntungannya banyak. Dia lupa soal investasi masa depan ini. Nah, kalau begini terus kan habis kita. Nah telur aja di Madura kita datangkan dari Jawa ya. Dari Jawa. Kenapa kita tidak bikin peternakan saja supaya secara ekonomi kita berdaulat. Nah kira-kira angan-angan besarnya Soekarno seperti itu. Makanya Soekarno itu pada saat itu berani mengatakan Amerika kita setrika, Inggris kita linggris, ganyang Malaysia kan gitu. Nah, ini yang luar biasa. Tapi sampai saat ini semangat Bung Karno itu khususnya dalam Trisakti ini ya, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sejauh mana Bang sudah diimplementasikan oleh ya masyarakat Indonesia khususnya ya Madura begitu? Ya, perkataan Soekarno yang juga paling didengar pada saat itu ketika kita menghadapi penjajah kata Soekarno enggak begitu berat. Yang paling berat adalah ketika berhadapan dengan bangsa sendiri. Dan ini terbukti hari ini setidaknya. Di bidang ekonomi tahulah, jadi yang menguasai pesisir Jawa bahkan sampai ke PIK, sampai ke sanalah ke kemarin yang rumah tiang bambu dan seterusnya itu, jadi orang tahu siapa mereka. Nah, lalu implementasinya seperti sebuah iklan nyaris tak terdengar. Kenapa? Karena selalu ada selalu ada perselingkuhan antara pengusaha dengan penguasa pada ars politik tingkat tinggi. Ini yang kemudian pelan-pelan tapi pasti akhirnya semangat Bung Karno itu tidak terkonfirmasi dengan baik sampai hari ini. Mas Muhsin bisa jalan kemana-mana ya, pasar-pasar tradisional itu yang berkuasa bukan kita lagi. Jadi implementasinya itu nyaris tidak terdengar, untuk tidak menyebut tidak ada. Karena jujurly soal ekonomi di Indonesia itu hari ini yang menentukan bukan lagi pemerintah ansih, tetapi para pengusaha. Kenapa pengusaha melakukan itu? Dugaan kita pengusaha melakukan itu karena mendapat lisensi dari penguasa. Dan mungkin juga karena ada faktor politik Bang. Ya, yang nggak bisa dihindari pasti. Pasti. Makanya berat banget. Jadi kalau kita mungkin bicara dalam konteks negara mungkin terlalu besar ya.
terlalu besar. Kita bicara konteks Madura saja. Kenapa sih masyarakat Madura itu kok berbondong-bondong ke Jakarta, Jagatuknuku di Jakarta? Ini loh salah satu Iya, contoh. iya. Nah, kita kan bisa hitung tuh perputaran uang di Madura itu sesungguhnya besar. Tetapi mengapa kita memilih opsi itu? Jadi ya karena itu tadi, karena ada kooptasi. Ya, perputaran uang di Indonesia itu kan 60%-nya berputar di Jakarta. Itu yang dikejar oleh masyarakat, Oleh masyarakat. manapun, terutama ya tetangga-tetangga kita. Terus ke sana. Sehingga gagal. Jadi pesan-pesan berkaitan dengan Trisakti, terutama soal kedaulatan ekonomi ini, hari ini ya begini situasinya. Masih belum sesuai dengan harapan Bung Karno. Iya, belum sesuai. Oleh karena itu kembali lagi ini menyemangati nasionalisme berekonomi supaya kita berdaulat. Gak bisa kita tergantung sekarang, sangat tergantung. Jadi ibaratnya gitu ya, kalau dulu Mas Muhsin pernah belajar soal investasi dan seterusnya melalui digital itu. Iya. Begitu pengendali ekonomi yang bukan lagi negara kita itu ngeklik misalkan, internet dimatikan seminggu misalkan. Iya. Apa yang terjadi? Nah, inilah yang berbeda dengan negara-negara yang lain. Saya ingin menyebut kenapa kemandirian ekonomi di luar negeri, terutama Cina yang saya sebut ya. Kenapa di sana sangat berdaulat? Lihat proteksinya. Jadi orang kita tidak sepenuhnya bisa mengetik laptop yang dibuat oleh Cina. Iya, iya. Belum HP-nya. Iya. Jadi aksesnya terbatas kita. Tetapi perangkat yang ada di Indonesia pasti bisa dibaca oleh siapapun, termasuk masyarakat Cina. Beda, kelasnya beda. Jadi kalau Pak Amin Rais itu kelas kita itu bukan kelas produsen, tapi kelas pemamah. Ini yang kemudian perlahan-lahan tapi pasti Indonesia itu tidak berdaulat secara ekonomi. Jadi ada istilah di sini yang kalau pinjam bahasanya ekonom Ihsanuddin Nursi itu, yang Indonesia ini hanya dikendalikan oleh 29 orang. Dan 10 diantaranya, ya itu tadi, orang-orang yang sudah punya, yang kelasnya sudah kelas naga. Di luar itu, ada tadi disebut politisi. Nah, sampai kapan nih? Ya, Allahu a'lam. Tetapi di momentum di mana hari ini saya bertemu dengan Jawapos Radar Madura, JTV menggugah kesadaran bersama bahwa bisa loh sebetulnya kita itu berdaulat di bidang ekonomi. Nah, mumpung Bang Abi mengatakan hal ini sangat bisa dan memungkinkan, kira-kira apa yang perlu kita benahi, Bang? Yang pertama soal yang harus dibenahi itu sistem. Yang kedua itu pola. Yang ketiga itu yang paling penting itu kesadaran. Nah, saya melihat gitu ya. Melihat ada beberapa lembaga tertentu yang sudah berpikir soal kedaulatan. Yang paling sederhana dan yang paling bisa kita baca, lihatlah sekarang pondok-pondok pesantren. Dulu mungkin ketika air kemas hanya beli. Iya, iya. Sekarang sudah tidak beli, memproduksi sendiri, malah menjual kepada jejaringnya. Mau di Sumeneb, di Pamekasan, mungkin juga di yang lain-lain ya yang ada di Madura ini, modelnya seperti itu. Itu artinya mengembalikan jejaring. Yang kedua, jadi usaha bersama di Indonesia yang cocok itu sebetulnya bukan perbankan, tapi koperasi. Sekali lagi saya acungi jempol kepada pesantren, ada Kopontren. Bahkan di Jawa itu kemudian mencoba membuat retail, menandingi retail miliknya. Ya,
melalui jaringannya itu Ah. Basmala, atau Bata-Bata melalui Khomastas atau siapa lagi gitu ya. Ini loh, jadi kesadarannya itu tumbuh. Cuma paradoksnya kesadaran yang tumbuh ini tidak sepenuhnya juga tumbuh pada tataran atas. Bisa dibayangkan Mas Musin, jadi kalau kita mau beli sapi itu kan ada di Australia toh. Iya, iya. Oke. Indonesia kalau mau beli sapi Australia ini nggak bisa aturannya itu. Jadi Indonesia kalau mau beli sapi Australia belinya ke Cina dulu nih. Harus ke Cina dulu Ke ya. Cina dulu. Jadi nanti ngirim ke Cina. Nah itu semuanya begitu. Contoh itu barang yang ada di luar, yang di dalam. Nah kita ini kan punya karet ya. Iya. Oke. Untuk menjadi ban mobil itu harus dikirim ke Jepang dulu. Iya, iya. Baru dari Jepang masuk ke Indonesia Masuk kita ke Indonesia. beli. Nah, maka pertanyaannya kenapa kita tidak dirikan pabrik karet di sini? Itu karet. Emas juga begitu. Emas yang dari Timika itu diambil, dilarikan ke Amerika, diolah. Diolah. Begitu jadi emas masuk lagi ke Indonesia dengan harga lebih mahal. Nah, ini praktek-praktek begini inilah Indonesia kita hari ini yang oleh Pak Soekarno dulu memang sempat dikhawatirkan dengan narasi bahwa betapa beratnya melawan bangsa sendiri daripada penjajah. Oleh karena itu, hari ini kalau kesadaran tumbuh di mana-mana, udah ekonomi Indonesia bisa jalan. Ini yang terbaru di Raja Ampat. Nah, Bangsa luar itu tidak mungkin kemudian menambang di Indonesia Menambang. kalau dia tidak ada yang menggaransi. Itu saja. tapi justru ada ini penambangan Ya, meskipun banyak yang menyoroti. betul. Makanya menurut saya supaya salah satu dari Trisakti soal kedaulatan ekonomi tadi itu, ya kita bikin pabriknya. Jangan kemudian kita impor lalu barang-barang yang bahan bakunya dari sini. Itu baru beberapa. Yang paling sederhana misalkan. Negara di luar itu dengan barang-barang branded itu ngambil barangnya dari mana? Dari Indonesia. Dari Indonesia. Mau tas Hermes, mau apa. Ngambilnya dari Indonesia, di labeling di sana, dibeli lagi oleh kita. Padahal kalau kita beli di Pak Tanggul Angin Sidoarjo, cuma nggak ada mereknya gitu ya. Nah, ini problem kita ya begitu. Problemnya pada konteks apa namanya simbolik. Nah, substansinya nggak kejamah. Nah, itu yang kaitannya dengan kedaulatan ekonomi. Sama di konteks kedaulatan ekonomi juga hari ini, Madura bisa kok, sebagaimana di Jawa, menghidupkan kembali lahan pertanian. Masyarakat kita itu kan enggak ya, jagungnya dijual begitu jadi apa namanya tepung. Kita lagi yang beli nih. Kita beli. Lo mestinya kan buatin dong pemerintah fasilitasi kerjasama dengan pihak swasta bikin di Madura, penghasilan Madura itu apa? Nah, ini baru namanya berdaulat. Termasuk singkong gitu. Singkong jadi tepung tapioka, begitu jadi tepung kita beli lagi. Kasihan sebetulnya kalau harus terus-menerus begini. Baik Bang, ini apakah perlu juga ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang senafas tentunya dengan Trisakti Bung Karno ini? Ya, jadi pertama selain kebijakan soal reedukasi, reedukasi tentang nasionalisme yang basically-nya politik, ekonomi, karena dua hal ini kan nggak terpisahkan. Jadi seberapapun kebijakan yang dibuat, kalau kemudian tidak ada apa nama consciousness kesadaran dari dalam masyarakat Indonesia, kok agak susah juga. Jadi masyarakat kita itu ada kok yang sudah menjaga kedaulatan di bidang pangan setidaknya. Jadi kalau di desa-desa itu uang memang tidak sepenuhnya punya, tetapi sembako,
apakah itu singkong untuk dimakan, jagung untuk dimakan, biasanya ada. Nah, negara ini mestinya berguru loh kepada masyarakat yang tadi perlahan-lahan mendaulatkan itu. Tidak kemudian semuanya menjual apa yang kita punya. Nah, terakhir ini konon kabarnya saya baca itu Mendagri mau jual 10 pulau. Loh, kok dijual? Gimana ini? Makanya Cara itu adalah berpikirnya. kekayaan yang harus kita jaga. Ya, jadi apa ya? Susah juga kemudian kalau pada level-level elit itu tidak menyadari bahwa betapa pentingnya kedaulatan, terutama kedaulatan ekonomi selain kedaulatan teritori. Baik Bang, barusan sudah dijelaskan dengan luas terkait dengan kedaulatan ekonomi atau berdikari dalam ekonomi. Dalam sektor lain terkait kedaulatan politik seperti apa Bang? Nah, ini juga politik nih. Saya dari sejak pemilu pertama, seingat saya tahun 71 sampai hari ini ada pergeseran ini. Jadi politik di Indonesia semakin ke sini semakin tidak semakin dikendalikan oleh pemilik modal juga. Nah, jadi ternyata penyelenggara negara ini tidak jauh lebih cerdas dari panitia Pilkades menurut saya. Jadi kalau kita mengikuti Pilkades itu kan ada bandarnya. Bandar ya. Dan itu bisa kita maklumi karena konteksnya sangat lokal, sangat desa. Nah, ternyata pola-pola Pilkades di dalam politik ini diadopsi oleh para elit. Jadi contoh begini, ketika ada Pilpres, tuh ada negara yang main nih. Misalkan nanti kalau yang menang Prabowo, endorse-nya sudah ada. Kalau misalkan yang menang siapa lagi, endorse-nya sudah ada. Ini kan Pilkades banget nih. Pilkades banget. Jadi sama kemudian dengan ekonomi tadi, di konteks politik pun kita juga tidak berdaulat amat gitu ya. Dikendalikan. Ada negara-negara pengendali yang memiliki persahabatan yang kuat dengan calonnya. Dengan calon. Nah, persis sekarang ini ketika terjadi perang antara Iran dengan Israel. Kan bisa dibaca tuh. Di belakang Iran nih ada Korea Utara, ada China, ada Rusia. Di belakang Israel ini ada Amerika, ada negara Arab persemakmuran, Qatar dan segala macam itu. Nah, kondisi real politik hari ini di Indonesia juga begitu. Lalu apa yang mau dilakukan? Ayo sistemnya perbaiki. Supaya apa? Supaya politisi itu benar-benar memahami bahwa fatsun yang dia duduki adalah fatsun politik. Tetapi kan tidak. Hari ini itu politik juga dianggap sebagai pasar. Betul. Dianggap sebagai pasar yang orang yang karena punya duit walaupun sebelumnya tidak paham tentang fatsun politik ini bisa lolos. Bisa lolos. Nah, itulah Indonesia hari ini. Dan lagi-lagi itu juga tergantung pada masyarakatnya, Bang. Jadi masyarakat sekarang ya yang penting ada fulusnya tanpa melihat seperti apa kualitas politisi itu, ya kata Bang Abi barusan bisa jadi seperti itu. Ya. Di pasar bebas juga. Pasar jadi bebas. Mafi fulus mampus gitu ya. Jadi yang disebut visi misi itu ternyata ya visi itu ya visi ya duit gitu pada akhirnya. Nah, tetapi harapannya gitu ya, ketika kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi, kita masih punya harapan lah sebagai warga negara. Mudah-mudahan ke depan dalam konteks politik ini berdikari, artinya partai politik ini bisa menentukan jujurly pelaksanaan di dalam pemilihan-pemilihan itu
tidak sepenuhnya bersandar kepada undang-undang, padahal undang-undangnya jelas. Misalkan untuk pemilihan anggota legislatif pada tingkatan daerah, undang-undangnya berbunyi, peserta pemilu adalah partai politik. Prakteknya, peserta pemilu adalah caleg. Iya. Nah, jadi kembali ke tadi itu perlu ada penyempurnaan dari kebijakan fiskal ekonomi tadi, dari penyempurnaan di bidang tata kelola pelaksanaan politik dan hal-hal yang terkait dengan itu. Kalau ini dibiarkan, hancur ini. Ya. Malah di Sumeneb itu Mas Muhsin, ada calon kepala desa nih, dia sudah meninggal. Dia sudah meninggal sebelum dia meninggal setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa. Berarti pilkades kan lanjut nih. Lanjut. Ternyata yang menang yang meninggal. Yang meninggal. Apa ini gitu ya? Jadi yang menang yang meninggal. Itu hanya 2 calon berarti ya? Iya. 2 calon. Nah, ini betapa pentingnya para pihak terutama yang memiliki kuasa untuk mengatur regulasi politik itu, ayolah sempurnakanlah. Bahwa di dalam penyempurnaan itu pasti ada yang tidak sempurna, itu iya. Tetapi membiarkan praktek-praktek politik seperti ini negara ini bisa hancur mentalitasnya menurut saya. Iya, baik Bang. Terkait ekonomi sudah, politik sudah, ini terakhir yang berkenaan dengan berkepribadian dalam kebudayaan. Oke, jadi kembali ke kebudayaan ini, saya selain menjadi anggota DPR, saya mengajar juga. Ketika saya tanya kepada mahasiswa saya di ruang kuliah itu, berapa banyak di antara kalian ini yang bercita-cita untuk menjadi budayawan? Tak satu pun yang ngaku. Tak satu pun yang ada. Ini artinya apa? Dianggap tidak prospek mungkin. Nah, ini dia. Jadi selain tadi soal ekonomi, politik, Dan soal kebudayaan, identitasnya sudah mulai kabur, tidak bisa dibaca dengan jelas. Tetapi bukan berarti tanpa harapan. Jadi berkepribadian dalam kebudayaan itu, ayo kita kembali kepada kebudayaan Indonesia. Apa itu kebudayaan Indonesia? Contoh misalkan gitu ya. Kalau dulu itu kalau mau membuang sampah secara sembarangan itu kan malu. Itu contoh paling kecil. Makanya kemudian ada beberapa pengasuh itu, yang pengasuh pondok pesantren, bahwa budaya berakhlak di jalan raya itu penting. Bukan kemudian jadi ada mengalah gitu ya, mengalah. Jadi misalkan tertib, kalau ada macet jangan nyerobot. Jangan nyerobot. Nyatanya kan nyerobot juga gitu ya, buang sampahnya sembarangan. Itu contoh kecil dari budaya-budaya besar yang pernah kita miliki di Republik ini. Oleh karena itu, nah, selain soal regulasi dan seterusnya itu penting, dan reedukasi juga penting. Mas Muhsin mungkin ingat dulu ketika awal-awal Pak Soeharto atau masih zaman Pak Soeharto, begitu ada bantuan, budaya kita akan malu untuk mengatakan kita ini orang miskin, dan karena itu berhak menerima bantuan. Hari ini coba, iya. Semuanya ketika ada bantuan sama-sama mengaku warga miskin. Meskipun sebenarnya sebenarnya dia mampu. Nah, ini kan bergeser sudah. Ini saya ingat dulu ketika sekolah gitu ya. Ini ada pemberian obat gratis, obat untuk sakit kepala. Mestinya yang meminta untuk mendapatkan obat itu yang sakit kepala. Yang tidak sakit kepala pun tetap minta obat sakit kepala. Ini juga. Jadi budaya-budaya malulah yang paling penting menurut saya hari ini daripada terang-terangan. Sekarang itu mau minta budaya untuk meminta maaf saja.
Itu Susah. sangat sulit. Sulit mau meminta maaf, apalagi meminta yang lain. Nah, terang-terangan sudah budaya yang memiliki rasa malu sudah berubah, bergeser. Entah mungkin faktornya karena ada dominasi pemikiran bahwa materialisme yang ada di atas, atau karena hal lain. Saya kira perlu penajaman dan penelaahan lebih lanjut. Nah, nggak malu-malu sekarang. Ini ada mantan orang besar ketika ditengarai ijazahnya palsu, mau menunjukkan yang asli saja. Butuh berbulan-bulan ini. Padahal itu sangat mudah ya Bang untuk menunjukkan. Simpel kan? Simpel, lalu ya seperti itulah. Baik, Bang Abi, tanpa terasa perbincangan kita sudah 30 menit lebih. Tentu terakhir ini seperti apa harapan Bang Abi agar Trisakti ini menjadi nafas masyarakat Indonesia, khususnya Madura, sehingga berbagai kebijakan itu nanti ya pro rakyat, dan itu sangat menguntungkan terhadap bangsa kita sendiri. Oke, saya ingin mengambil ilustrasi dan contoh yang dilakukan oleh Kepala Desa Ponggok ya di Jawa Tengah, yang kantor kepala desanya itu lebih besar dari kantor bupati. Nah, jadi Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani pernah mengatakan kalau pejabat-pejabat yang lain, kepala-kepala desa yang lain, bahkan bupati, antri untuk ketemu saya. Tetapi ternyata untuk datang ke desa Ponggok ini, saya yang antri. Nah, itu kata Bu Sri Mulyani. Jadi maknanya apa? Jadi kalau ada contoh dan kasus yang kemudian di mana desa itu bisa mandiri, desa itu kan teritori terkecil kan, dari sebuah negara, seperti dinyanyikan oleh Iwan Fals itu, bahwa sesungguhnya itu desa itu adalah teritori yang mestinya kuat. Nah, kalau desa seperti Ponggok seperti itu, ya kepala desanya jelas mengatakan saya nggak butuh APBD kan. Nah, ini contoh, apalagi negara dengan teritori yang besar, dengan harapan yang besar, dengan potensi yang besar di dalamnya, pasti bisa lah. Pasti bisa. Artinya jangan sampai negara ini kalah sama desa itu Bang ya. Betul. Jadi, nah makanya kemudian ada program dari pemerintah itu hari ini, program Desa Mandiri. Desa Mandiri ini sesungguhnya desa yang berdaulat. Ya kalau misalkan di desa itu mau bangun, ambillah bahan-bahannya dari desa itu. Kalau desa itu punya potensi, ya dikembangkan desa itu. Jadi cuma yang seperti Ponggok di Indonesia itu hanya ada 3. Sangat sedikit ya. Ada 3 dari sekitar 5.000-an desa. Artinya banyak desa yang tidak. Jadi ya itu sudah. Jadi artinya pemikirannya itu berubah. Kita masih punya harapan lah untuk menjadi lebih baik. Tetapi kalau harapan-harapan ini di tahun 2045 nggak ada, sepertinya kita akan hopeless, nggak punya harapan lagi. Harapannya ya maksimal paling lambat itu supaya Indonesia ini naik peringkat dari negara berkembang menjadi negara maju. Nah itu di maksimal kalau ramalannya Romo Mangunwijaya itu 2045 yang menandai 100 tahun kemerdekaan kita. Kalau di tahun itu masih belum ada tanda-tanda, maka sangat sulit. Ya, jadi benar sudah kata Tuhan, zaharul fasadu fil bahri, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bang terkait dengan penjelasan mengenai Trisakti Bung Karno ya. Semoga ini menjadi nafas perjuangan kita di berbagai elemen masyarakat, baik itu eksekutif, legislatif maupun lapisan masyarakat lainnya. Karena memang kita harus berdaulat di dalam berpolitik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Kita tidak menginginkan semua aspek itu kita tidak mandiri. Seperti yang disampaikan Bang Abi tadi, ekonomi masih misalkan
didukung oleh negara lain, kemudian perpolitikan kita juga tidak mandiri dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa kita masih belum ya mandiri dan menjadi bangsa yang kuat. Tentu salah satu untuk menuju bangsa yang kuat itu kita bisa menjalankan Trisakti yang menjadi ide, gagasan dan harapan Bung Karno. Terima kasih. Itu pertemuan kita dengan Bang Abe. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.